Halo semuanya, annyeonghaseyo, bagaimana kabarnya? Sebuah kisah yang akan saya bahas kali ini adalah berjudul Selebriti tahun 2023, di mana akan menceritakan tentang seorang wanita miskin yang tiba-tiba berubah menjadi selebritis terkenal dalam waktu singkat. Apa yang menjadi sebab fenomena misterius tersebut? Daripada penasaran, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Ari, seorang wanita yang merupakan sales dari sebuah toko kosmetik bernama Bibidia. Kali ini, entah mengapa sahabatnya yang juga seorang sales tampak sangat heboh ketika membaca berita viral di internet, di mana kabarnya seorang seleb terkenal bernama Binimam terlibat perselisihan dengan seleb lainnya yang bernama Wangrola. Hal ini menjadi berita heboh karena dalam perselisihan itu Binimam tampak menyindir seleb lain yang padahal masih berada dalam satu grup yang sama, yaitu Gabin Society. Diketahui Wangrola mengupload screenshotan dari hasil chattingannya bersama dengan Binimam. Di dalam screenshotan tersebut, tampak Binimam membicarakan teman-teman Gabin Society dengan nada yang buruk. Maksudnya, wanita itu menjelek-jelekan temannya di dalam aplikasi chatting. Dimulai dari anggota bernama Juncai yang disebut bermuka dua, sampai seleb bernama Angela yang dikatakan telah mengoperasi bentuk tubuhnya. Para anggota Gabin Society tentu saja langsung kesal karena Binimam telah merusak citra mereka. Bahkan Juncai berniat untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Sementara itu, Ari yang mendengar kabar ini tampak tak peduli sama sekali dan hanya fokus pada pekerjaannya. Singkat cerita, ia terlihat tengah mendatangi suatu rumah berniat untuk menawarkan kosmetiknya pada para penghuni di sana. Mereka tampak sangat senang akan kehadiran Ari, karena diketahui produk kosmetik yang ia tawarkan punya kualitas yang dianggap tinggi oleh mereka. Akan tetapi, semuanya tiba-tiba jadi panik ketika seseorang dengan menggunakan mobil mewah tiba di rumah ini. Dan ternyata orang tersebut adalah nyonya atau sang pemilik rumah. Beruntung, setelah wanita yang bernama Sion ini masuk, semuanya sudah beres. Dan Ari tampak bersembunyi di sela-sela pakaian. Sedikit info, Sion ini merupakan salah satu seleb terkenal dan ia juga adalah anggota dari Gabin Society. Saat malam tiba, Ari terlihat baru pulang ke rumahnya. Dan di sana, ia langsung disambut oleh ibunya yang tengah memakai baju mewah milik pelanggan. Diketahui ibunya Ari merupakan seorang penjahit. Dan kebiasaan buruknya adalah dirinya suka memakai baju pelanggan yang dititipkan. Saat di kamar, Ari terlihat penasaran dengan media sosial, dan ia berniat untuk membuat akun Instagram. Diketahui hal ini dipicu karena saat menjual kosmetik tadi siang, ia mendengar Sion sang pemilik rumah tengah membicarakan perihal perselisihan Binimam di telepon. Namun setelah aplikasi Instagram di-download, Ari malah mengurungkan niatnya untuk membuat akun. Di keesokan harinya, Ari dan juga Jongsun tampak berjalan menuju pusat penjualan barang mahal, yaitu Bulgari. Diketahui keduanya pergi ke tempat ini karena diminta oleh pemilik toko agar membelikan sesuatu. Jongsun tampak sangat bersemangat datang kemari, karena ia bisa berpura-pura bahwa dirinya lah yang membeli barang tersebut. Di tempat ini, tiba-tiba saja seseorang datang menghampiri Ari dan mengaku bahwa dirinya adalah teman masa SMA-nya dulu. Dan ternyata wanita ini adalah salah satu seleb terkenal dari Gabin Society, yaitu Oh Min-ye. Min-ye tampak sangat antusias karena baginya Ari adalah sosok inspiratif dan teman yang membanggakan. Bagaimana tidak, katanya Ari itu adalah lulusan dari Ivy League, yang merupakan universitas terbaik. Tak hanya itu, Min-ye juga mulai bercerita tentang masa SMA dulu, di mana saat itu Ari adalah orang paling cantik, kaya, dan modis. Mendengar penjelasan Min-ye barusan, Ari tampak resah, dan ia berniat menjelaskan semuanya bahwa kehidupannya saat ini sudah berbeda. Namun sebelum ia menjelaskannya, tiba-tiba saja Jongsun langsung menyanggah dan membenarkan perkataan dari Min-ye. Di rumahnya, Min-ye tampak tengah bersama dengan sang suami.
Dia kemudian berbicara soal Ari, teman masa SMA-nya dulu. Ia mengatakan bahwa temannya itu tetap sama seperti dulu dan sangat mengagumkan. Minya kemudian memutuskan bahwa dirinya akan mengajak Ari untuk mengikuti suatu pesta. Setelah tahu bahwa Ari diajak ikut pesta oleh Min-ye, Jong-sun berharap jika temannya itu bisa menghadiri pesta tersebut. Karena ini adalah kesempatan untuk bisa berteman dengan para selebritis terkenal. Namun Ari mengatakan bahwa dirinya tidak akan ikut ke sana. Selain tidak cocok, ia juga tidak punya pakaian bagus untuk dikenakan ke pesta tersebut. Si ibu sempat menawarkan anaknya ini untuk memakai baju mewah milik salah satu pelanggannya. Tapi tetap saja Ari menolaknya dan tetap kekeh jika ia tidak mau pergi ke sana. Tak berapa lama kemudian, Ari tampak kepikiran soal Min-hye yang kini sangat berbeda dengan yang ia kenal saat masa SMA dulu. Bisa dibilang sekarang kondisinya terbalik, di mana temannya itu sudah kaya raya, sementara dirinya malah jatuh miskin. Disinilah Ari mulai berniat untuk membuat akun Instagram. Diketahui hal ini ia lakukan karena penasaran dengan pekerjaan dari temannya itu. Setelah berjam-jam mengunjungi profil Min-ye dan teman-temannya, tiba-tiba saja di keesokan harinya Ari tampak sudah bersiap untuk menghadiri pesta. Ibu kemudian bertanya, "Kenapa kau tiba-tiba mau menghadiri pesta itu? Padahal kan kemarin kau menolaknya." Ari lalu menjawab jika dirinya cuma penasaran. Dengan menggunakan gaun mewah milik salah satu pelanggan ibunya, Ari terlihat baru saja sampai di lokasi pesta itu. Namun entah mengapa, tiba-tiba seseorang menyentuh pitanya dari belakang. Tapi setelah Ari membalikkan badan, pria ini malah minta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya telah salah orang. Namun tanpa diduga, Ari tidak percaya akan penjelasan pria tersebut, di mana ia malah menuduh yang tidak-tidak dan mengancam akan melaporkannya ke kantor polisi. Tapi entah mengapa, pria bernama Jun Kyung ini tiba-tiba tersenyum setelah Ari mengancamnya akan melapor ke kantor polisi. Singkat cerita, Ari terlihat masuk ke dalam ruangan yang sangat berkilauan. Di sana terdapat banyak sekali seleb yang hadir. Lalu tak lama kemudian, Min-hye menghampirinya. Wanita ini kemudian mengenalkan Ari ke teman-teman Gabin Society, di mana Min-hye mengatakan bahwa Ari adalah sosok yang sangat ia kagumi. Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa temannya ini adalah lulusan dari Ivy League. Para anggota Gabin Society tentu langsung berdecak kagum setelah tahu bahwa Ari adalah lulusan dari universitas tersebut. Karena diketahui hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa kuliah di sana. Tak lama kemudian, Chae dan Sion tampak datang menghadiri pesta ini. Keduanya tampak heran setelah melihat Ari yang menggunakan gaun Saint Laurent, karena ternyata itu adalah gaun yang sangat langka. Diketahui hanya segelintir seleb terkenal saja yang mempunyai gaun tersebut, dan Sion adalah salah satu yang memilikinya. Chae kemudian bertanya pada Ari perihal di mana kau membeli gaun tersebut. Apakah di Paris atau di Milan? Disinilah Ari tampak sangat tegang karena sejujurnya ia sendiri tidak tahu apapun tentang gaun yang ia kenakan. Tapi beruntungnya Sion langsung menjelaskan bahwa pasti Ari membelinya di London karena stok terakhir hanya tinggal di sana. Seseorang kemudian kembali bertanya pada Ari tentang bagaimana caranya agar bisa lolos seleksi masuk ke Universitas Ivy League. Disitulah wanita ini segera berkata jujur bahwa dirinya bukanlah lulusan dari Ivy League dan menjelaskan bahwa sebenarnya aku hanyalah tamatan SMA karena diketahui Ari tidak menyelesaikan kuliahnya. Merasa malu, wanita ini kemudian berniat untuk segera pergi meninggalkan pesta. Tapi tiba-tiba, entah apa yang sebenarnya terjadi, Bin Imam tiba-tiba datang kemari dan langsung menampar Min-hye di depan para tamu. Rupanya hal ini terjadi karena Min-hye telah menyuruh satpam untuk melarang Bin Imam masuk ke tempat ini. Maka dari itu, Bin Imam sempat dihadang untuk datang kemari. Wanita itu tentu sangat amat kecewa pada Min-hye. Ia tak percaya temannya itu bisa melakukan ini padanya.
Padahal ketika Minye baru merintis karir, Binimam lah yang selalu membantunya. Melihat temannya tengah dimaki, tentu saja Ari tidak bisa diam saja. Ia kemudian mencoba menasihati Binimam, berharap wanita itu bisa lebih tenang. Namun apa daya, amarah Binimam malah berbalik kepadanya, di mana Ari tampak ditampar hingga gaunnya terkena air anggur. Kesal dengan sikap barbar Binimam, Ari kemudian membalas menampar wanita tersebut dan menumpahkan air minum pada pakaiannya. Tak hanya itu, ia juga mulai menasehatinya dengan berkata seperti ini. Saat pulang ke rumah, si ibu tampak begitu kaget ketika melihat gaun mahal yang dikenakan Ari tampak sudah kotor dengan noda anggur. Namun di situ Ari menegaskan bahwa ia akan ganti rugi. Tapi ketika ia melihat harganya, tanpa diduga semua tabungannya saja bahkan tidak cukup untuk membeli gaun tersebut. Tak lama kemudian, Jongsun memberitahu Ari bahwa follower Instagramnya bertambah sekian ratus. Ia meyakini hal itu terjadi karena Ari telah membela Minhye saat di pesta kemarin. Dengan kata lain, mereka adalah follower dari Minhye. Lalu setelahnya, wanita ini juga mendapat suatu telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Setelah berbicara di telepon, Ari kemudian bergegas untuk mengunjungi sebuah perusahaan. Di sana, ia bertemu dengan seorang CEO perusahaan tersebut. Setelah memberikan kartu namanya, pria ini lalu menjelaskan maksud dan tujuannya kenapa memanggil Ari ke tempat ini. Di mana ternyata dia berkata bahwa Ari punya potensi untuk menjadi seorang seleb terkenal. Usut punya usut, pria ini rupanya melihat insiden yang terjadi saat pesta kemarin. Tak hanya itu, pria bernama Ujang ini juga mengaku telah melihat penambahan follower yang signifikan di akun Instagram Ari. Dan ia meyakini hal itu terjadi bukan semata-mata karena Ari telah membela Minhye. Namun itu terjadi karena Ari punya daya saing untuk menjadi seleb terkenal. Setelah bertemu dengan Ujang, Ari kemudian pulang ke rumah. Dan saat ia hampir sampai, dirinya melihat mobil mewah tampak terparkir di dekat rumahnya. Tanpa diduga, itu adalah Sion. Di mana ternyata gaun yang waktu itu dipakai Ari ke pesta rupanya adalah milik wanita tersebut. Ibu tampak sangat merasa bersalah karena gaun Sion sudah kotor oleh noda anggur. Ia kemudian berkata jika dirinya akan berusaha untuk ganti rugi. Tapi Sion malah menjawab jika itu tidak perlu dilakukan, karena ibu pasti tidak mampu untuk membayarnya. Sion kemudian bergegas pergi dengan membawa gaun tersebut. Tapi kemudian Ari langsung mengejarnya dan menyerahkan sebuah kartu debit sebagai biaya ganti rugi. Namun Sion juga menolaknya dengan beranggapan bahwa gaun tersebut sudah usang dan layak untuk dibuang. Tapi tanpa sepengetahuan Ari, gaun tersebut bagi Sion sebenarnya sangat berharga karena ia punya kenangan indah ketika mengenakannya. Saat malam tiba, tampak di sana beberapa anggota Gabin Society tengah berkumpul. Di sana ada Chai, Sion, Angela, dan lain-lain. Diketahui mereka tengah membicarakan perihal pesta minum yang akan diadakan oleh Minhye. Namun sepertinya mereka tidak akan menghadiri acara tersebut. Seperti yang kita tahu, setelah keributan yang terjadi kemarin, Minhye sepertinya dikucilkan oleh teman-teman Gabin Society. Chai bahkan berniat untuk mengunfollow Instagram wanita tersebut. Tapi tak lama kemudian, Sion berkata jika ia telah memutuskan bahwa dirinya akan menghadiri acara itu. Karena baginya, sebagai teman kita harus setia kawan. Keesokan harinya, diperlihatkan di sana ada Minhye yang tengah pusing karena follower Instagramnya berkurang cukup banyak akibat insiden di pesta kemarin. Tak hanya itu, masa lalu Minhye yang berasal dari keluarga miskin juga mulai menjadi pemberitaan. Dan tak lama kemudian, datanglah Ari yang sebelumnya telah diminta untuk ketemuan. Minhye kemudian segera meminta maaf atas kejadian kemarin. Ia tidak menduga Binimam akan membuat keributan di sana. Setelah itu, ia lalu bertanya perihal kebenaran dari yang dikatakan Ari saat di pesta kemarin, bahwa dirinya bukanlah lulusan dari Ivy League.
Disinilah Ari segera menjelaskan bahwa perusahaan keluarganya sudah bangkrut. Karena hal itulah ia tidak bisa meneruskan kuliahnya di universitas tersebut. Tak hanya itu, Ari juga berkata jujur soal pekerjaannya, di mana ia hanyalah penjual kosmetik. Min-ye tampak melongo setelah mendengar penjelasan temannya ini. Lalu tak lama kemudian, ia mengajak Ari untuk mendatangi perusahaannya. Diketahui, selain menjadi seleb, Min-ye juga memiliki perusahaan di bidang fashion. Sesampainya di sana, tanpa diduga Sion juga datang kemari dengan membawa Chai dan anggota Gabin Society lainnya. Di mana seperti yang kita tahu, mereka datang kemari karena telah diminta untuk menghadiri pesta minum oleh Min-ye. Selang beberapa saat, Min-ye tampak melakukan siaran langsung di Instagram. Dan ia kemudian mengajak Ari untuk ikut bersamanya. Kepada para penonton, Min-ye kemudian berkata jika Ari adalah teman masa SMA-nya dulu. Dan disinilah ia mengatakan suatu kebohongan. Min-ye berkata jika pada waktu itu dirinya sering dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya, di mana hal itu terjadi karena ia berasal dari keluarga kaya. Tapi beruntungnya, Ari selalu ada untuk menolongnya setiap saat. Setelah mengatakan kebohongan tersebut, wanita ini kemudian mengeluarkan kosmetik Ari dan menawarkannya pada para penonton. Sementara itu, di saat yang sama Ari tampak dihina oleh Chai dan teman-temannya. Mereka menganggap bahwa Ari sangat tidak tahu malu setelah insiden keributan di pesta waktu itu. Mereka juga membicarakan soal pendidikannya yang ternyata hanya tamatan SMA dan berasal dari keluarga miskin. Mendengar ocehan menyakitkan mereka, Ari tentu langsung bergegas untuk pergi meninggalkan tempat ini. Dan ketika Min-ye mengejarnya, Ari kemudian langsung berkata, "Kenapa kau menggunakanku untuk menutupi masa lalumu?" Rupanya kebohongan yang dikatakan Min-ye pada para penonton tadi ternyata dengan tujuan untuk menutupi rumor bahwa ia dulunya berasal dari keluarga miskin. Namun di sini, Min-ye malah berkata jika sepatutnya engkau berterima kasih karena produk kosmetikmu telah diiklankan. Ia juga berkata, jika Ari yang miskin seharusnya tidak usah banyak protes dan ikuti saja kemauanku. Di akhir, wanita tersebut meminta Ari untuk sadar diri dan bersikap sepantasnya, serta memanggilnya dengan sebutan pecundang. Saat di perjalanan pulang, bisa kita lihat wanita ini tampak begitu sedih dan tak menyangka jika temannya itu telah memakinya dengan cukup kejam. Ia pun kembali teringat akan masa SMA dulu ketika ia berteman dengan Min-ye yang berasal dari keluarga tidak mampu. Namun sekarang kondisinya berubah di mana kini wanita itu sudah kaya sementara ia malah sebaliknya. Di tengah-tengah kesedihan, entah mengapa tiba-tiba saja ia mendapat panggilan dari kantor polisi. Dan setelah sampai di sana, ia melihat sosok pria yang waktu itu ketemu saat baru tiba di acara pesta. Mungkin cukup segini aja untuk pembahasan kali ini. Thanks for watching, semoga kalian mengerti dan sampai ketemu di video berikutnya.